mimpi apa ya semalam sampai bisa ketemu dua bidadari di tengah hutan? Kayaknya tujuan mereka sama-sama mau camping nih kayak Otan. Otan ikut camping sama kakak-kakak cantik ini aja deh, biar makin seru karena ada Otan. Yah, baru jalan sebentar masa udah istirahat sih kak? Nanggung loh, udah mau gelap nih langitnya. Kok kayak ada yang aneh ya di sini? Iya ya, kayaknya ada yang ngeliatin. Tapi apa ya? Hantu? Mungkin? Ah, masa sih kak? Kania jangan takut-takutin Otan sama Kak Resi dong. Wah, Resi ada penghantu. Kenapa? Bukan apa baik nih. Emang kenapa? Ya ampun, itu masih Burhan. Hei, kalian kenapa langsung ngibrit sih? Sobat Otan yang ini bukan pertanda bawa sial kok. Aduh, kasihan banget sih si Burhan. Keren dan kece begini malah dibilang pembawa sial. Bahkan jadi tanda kematian. Padahal si Burhan alias burung hantu yang berasal dari Sumatera ini justru dipercaya membawa hal-hal baik loh, seperti membawa keberuntungan. Otan bantu aminin deh. Bubo sumatranus biasa mendiami hutan-hutan tropis. Burung hantu yang berpostur besar ini memiliki mata yang besar dan sangat bulat. Alis cetar berwarna putih dan jumbai telinganya menjadi ciri khas burung hantu satu ini teman. Kok sayapnya diturunin gitu sob? Pegel ya? Walah, ternyata perilaku ini bukan karena ia pegel minta dipijitin teman, tapi menunjukkan kalau dia kegerahan. Haha. Wah, pertanda darurat nih teman. Kira-kira ada kebakaran di mana ya? Paman, Otan siap sedia untuk membantu tim pemadam kebakaran kok. Lapor, selang sudah siap terpasang. Air juga siap ditembakkan untuk melumpuhkan si jago merah. Loh. Tapi di mana sumber apinya ya, Paman? Gak mungkin dong airnya cuma buat siram tanaman. Teman di rumah ada yang lihat di mana apinya? Apa? Kalian melihat Bubo? Kali ini, tim pemadam kebakaran Kota Pare memang tidak bertugas memadamkan api. Tapi mereka sedang membantu Otan dan tim untuk membuat simulasi hujan. Gimana? Seru banget ya proses dibalik membuat sebuah uji coba? Cakep! Dan si Bobo yang sedang bertengger di sana akan terbang melewati hujan buatan ini. Gak pakai lama, langsung aja kita cekidot. Ya, semua standby ya. Air sudah menyala. Bobo juga sudah bersiap. Yuk Paman, coba lepaskan Sobat Otan. Wush! Dengan gagah si Bubo terbang melewati. Kabur lor. Waduh, maaf ya penonton, artisnya kabur. Ayo kejar. Teman, apa yang kalian saksikan di layar TV memang real terjadi pada tim liputan. Segala upaya dan cara dilakukan untuk menangkap Bubo yang terbang ke sana kemari. Ternyata di balik layar syuting Otan penuh drama ya demi membuat konten yang bagus untuk kalian. Syukurlah, setelah lebih dari 2 jam, akhirnya Bubo berhasil ditangkap dan kita bisa melanjutkan eksperimen. Yippee! Semua tim masih semangat kan? Yuk kita lanjutkan. Wih, keren maksimal.
Kali ini si Bubo terbang melewati air dengan sukses. Coba kita lihat dalam gerakan lambat ya. Meski dilihat dari arah terbangnya, Bubo tetap berusaha menghindari curah air. Kejadian Sobat Totan kabur tadi juga menunjukkan bahwa sejatinya burung hantu lebih memilih bersembunyi saat kondisi hujan. Namun bukan berarti ia tidak bisa terbang dalam keadaan hujan. Kepakan sayapnya tetap stabil dan bisa mendarat dengan sempurna. Nah, setelah ia melewati air yang cukup deras, burung hantu satu ini tidak seperti burung pada umumnya. Bulu di sekitar kepala cenderung basah kuyup karena bulu Bubo sumatranus tidak memiliki sifat anti air, melainkan menyerap banyak air. Itu sebabnya ia lebih memilih menghindari terbang saat cuaca hujan. Sifat bulu menyerap air yang dimiliki Bubo justru berbanding terbalik nih sama saudaranya Buffy Fish Owl. Burung hantu ini malah jago memangsa ikan. Bisa dibilang skill paling TOP dari si Buffy. Jadi bisa dikatakan si Buffy ini nggak takut sama air. Bulu coklat yang dimiliki Buffy justru bersifat anti air, teman. Teman, ngomong-ngomong soal bulu Bubo yang menyerap banyak air, Otan punya tebak-tebakan nih. Kira-kira dari ketiga benda yang biasa digunakan untuk mengelap air, benda manakah yang dapat menyerap air paling banyak? Apakah kanebo? Atau handuk? Atau ternyata spons? Sudah disimpan jawabannya? Yuk kita cari tahu jawabannya bersama-sama. Pertama kita tes daya serap kanebo dulu ya. Benda yang biasa digunakan untuk mengelap kendaraan ini apa sangat hebat menyerap air? Mainkan Karesi! Langsung kita celupkan kanebo ke dalam air ya. Lalu kita peras dan ukur berapa banyak air yang terserap. Ternyata hasilnya sangat sedikit, teman. Air yang terserap kurang dari 10 ml. Kanebo atau lap kamois umumnya terbuat dari polivinil alkohol yang 90%-nya berisi udara dengan kemampuan menyerap serta menahan air. Nah, sekarang kita coba benda kedua ya, yaitu handuk. Mantap betul! Kain handuk ini bisa menyerap sebanyak 240 ml air. Benda yang sering digunakan untuk mengeringkan badan sehabis mandi ini terbuat dari bahan katun yang sangat mudah menyerap air serta lembut di kulit. Yang terakhir nih, spons yang biasa digunakan ibu-ibu untuk cuci piring. Kira-kira sehebat apa ya daya serapnya? Wih, ciamik! Spons ini dapat menyerap air sebanyak 320 ml. Ternyata, spons yang menjadi alat pembersih rumah tangga ini merupakan spons selulosa yang terbuat dari serat kayu. Sudah tahu ya juaranya siapa? Jadi teman di rumah bisa tahu kan benda mana yang lebih efektif menyerap air? Tapi tetap sesuaikan dengan kegunaan benda yang ingin dibersihkan ya. Teman, siapa sih yang gak ciut kalau dilihatin sama si Bubo bermata besar ini? Selain bola matanya yang hitam besar, penglihatannya pun sangat tajam saat di malam hari. Mata besarnya berbentuk tubular alias tabung yang masuk jauh ke dalam tengkoraknya. Ini bikin si Bubo mampu melihat dalam jarak pandang yang jauh loh. Cakep! Tapi tahu nggak, di balik penglihatan Bubo yang super tajam dalam mengintai mangsa, dia juga punya kelemahan yang cukup mencengangkan. Sesangar-sangarnya Bubo mengincar mangsa, akhirnya ia rabun dekat juga kalau ada makanan di depan mata. Yaps, ternyata burung hantu ini rabun dekat loh teman. Nggak percaya? Kemon Karesi, kita buktikan. Nih ya, potongan daging ayam ini akan menjadi umpan untuk si Bubo. Coba kak, kasih daging ayam ini dengan jarak beberapa sentimeter di depan mata Bubo. Eits, tangkapan paruhmu meleset tuh sob. Ini loh di depan sini. Kok paruhnya malah ke atas sana sih?
Siapa sangka kan teman, burung hantu yang sangat lihai dalam mengintai dan menangkap mangsa ternyata tidak bisa melihat benda dalam jarak dekat. Namun burung hantu dilengkapi dengan philoplums, yaitu bulu kecil di kaki dan paruh burung yang berfungsi sebagai antena. Jadi sobat totan ini bisa mendeteksi objek dalam jarak dekat meski intensitas cahaya di sekitarnya minim. Sobat totan si burung hantu banyak sekali keistimewaannya loh, khususnya kemampuan terbang si burhan. Bahkan aerodinamik burung hantu salah satu yang menjadi inspirasi dalam teknologi pesawat loh. Keren ya. Mari kita perhatikan cara burhan terbang menembus bulir-bulir air yang sangat halus. Wah, sepertinya terlalu cepat ya terbangnya si Bobo. Komeditar, tolong putar lagi pelan-pelan ya. Nah, perhatikan teman, Bobo tetap meluncur sempurna menembus bulir air. Dan coba lihat pergerakan udara pada partikel-partikel butiran air tersebut. Saking senyapnya, kepakan sayap burung hantu tidak membuat pergerakan udara jadi melebar kemana-mana. Melainkan, udara yang dilewati oleh burhan tetap berputar pada posisi yang sama. Teknik terbang seperti ini juga dipengaruhi oleh bagian tepi depan sayap burung hantu yang bergerigi. Para ilmuwan jadi terinspirasi deh sama sobat totan ini. Mereka ingin menerapkan pada bilah turbin angin pesawat terbang. Para ilmuwan ingin turbin angin pesawat yang mengadaptasi bentuk sayap burung hantu bakal bisa mengurangi kebisingan udara. Aduh, belum apa-apa kok Otan langsung disambut sama ular gini sih. Mana serem banget lagi. Ini kan ular boiga dendrophilia atau dikenal dengan ular cincin emas. Sobat totan yang satu ini termasuk spesies ular dengan bisa menengah. Ih, serem. Kamu lagi ngapain sih Sob? Kok pasang muka galak gitu? Wah, kayaknya dia lagi mengincar sesuatu. Nah kan benar, dia lagi ngincar sobat kesayangan Otan. Teman-teman sudah tahu kan, ia adalah kadal hutan Indonesia, alias Indonesia Forest Dragon. Sob, buruan kabur Sob, nanti kamu dimakan loh. Di habitatnya, ular cincin emas memang menjadi predator alami bagi beberapa reptil kecil, termasuk si kadal ini. Kan, apa Otan bilang? Buruan kabur, mumpung masih ada kesempatan, Sob. Ya, si kadal hutan malah nantangin. Otan gak ikut-ikut deh kalau begini. Tuh kan, keluar deh jurus maut si reptil satu ini. Yap, ia menyerang dengan cara menggigit musuhnya. Mirip dengan tokek, gigitan Forest Dragon terkenal susah dilepas teman. Cuma, lihat-lihat juga dong Sob, lawanmu segede itu loh. Mending damai aja deh, berhenti berkelahi. Baru kemarin maaf-maafan, kok sekarang udah berantem lagi sih? Wits, gak salah lihat nih, ternyata Forest Dragon juga punya jurus ngebanting musuh. Weleh. Ameditar, Otan mau lihat gerakan lambatnya dong. Wih, setelah berhasil menggigit ular, kepala Forest Dragon berputar hampir 180 derajat. Dan dalam sekali hentak, si ular terlempar keluar. Cuakep. Otan kira kamu yang bakal dimangsa. Ternyata malah kamu bisa mengusir si ular. Wah, lagi asik berjemur dia teman.
Santai banget nih kayaknya. Hewan endemik Pulau Jawa dan Sumatera ini memang tergolong hewan berdarah dingin, teman. Mereka memang hobi banget berjemur di bawah kehangatan matahari untuk menjaga panas tubuhnya. Selain itu, mereka juga butuh asupan vitamin D seperti kita. Berbeda dengan otan, semakin banyak terkena matahari, kulit sobat otan yang satu ini akan berubah menjadi lebih cerah. Selain itu, forest dragon juga bisa mengubah warna kulit sesuai dengan suasana hatinya. Cakep! Karena merupakan hewan semi-arboreal, Indonesia forest dragon juga sesekali turun ke tanah untuk mencari makan. Sob, tunggu Sob, mending kamu naik ke pohon lagi deh. Ada kala jengking Sob. Bener-bener deh sobat satu ini, nggak kenal takut. Jurus gigitanmu nggak akan bisa melumpuhkan kala jengking Sob. Kulit capitnya tebal. Kamu harus juga hati-hati dengan sengatannya. Doi punya sengatan yang berbisa dan bisa kala jengking, termasuk neurotoksin alias menyerang syaraf. Tuh kan, hampir aja kamu kena sengatnya. Sudah dong bertarungnya, kita berdamai aja. Ya. Nah gitu dong. Akhirnya si kala jengking mengalah tuh dan memilih pergi. Teman, ternyata sobat otan ini juga bisa jadi hewan peliharaan loh. Tapi kalau lihat agresifnya dia melawan musuhnya di alam, otan jadi takut digigit. Padahal hutan ini memang punya banyak jurus mempertahankan diri. Kulitnya yang super sensitif ternyata bisa jadi alarm tanda bahaya loh teman. Otan bisa buktikan nih. Caranya begini, sentuh bagian belakang Indonesia forest dragon ini dengan benda keras. Terus lihat deh reaksi dari sobat otan ini. Woi, sobat otan langsung merasakan adanya bahaya teman. Padahal cuma sentuh sedikit doang loh. Kok kakak kejam banget sih? Otan gak nyangka kakak tega melakukan hal sekeji itu. Tunggu sebentar. Cuma kok perutnya masih gerak? Oh, masih bernafas kok. Ya ampun, kalian tidur ya sob? Wah, maaf ya Kak Yogi, kirain kakak sedang berbuat jahat. Ternyata Kak Yogi lagi nidurin sobat otan. Kayak bayi aja kamu sob. Ternyata mudah ya, tinggal pegang bagian kepalanya, terus baringkan deh. Ya ampun, kalian lucu banget sih. Asal teman-teman tahu nih, sobat otan ini jago acting loh. Beneran, mereka bisa acting pura-pura mati. Wah, bisa jadi pemain drakor kamu sob. Jangan salah, berpura-pura mati itu bentuk pertahanan diri mereka untuk menghindari predator. Tapi ini benteng pertahanan terakhir mereka loh, karena resikonya tinggi. Maksud hati pengen si musuh kabur, malah bisa makan kadal hutan ini deh. Sob, bangun Sob, bangun. Jangan keterusan tidurnya. Sob, kamu ngapain berdiri di ujung ranting kayak gitu? Hati-hati Sob. Duh, kamu kan bukan burung. Nanti kalau jatuh gimana? Wih, ternyata forest dragonnya mau melompat teman. Tuh, coba perhatikan bentuk kakinya. Mirip dengan kaki kodok ya. Yap, forest dragon juga cukup mahir melompat loh. Meski nggak sejago dan sesering kodok atau katak, forest dragon juga mampu melompat untuk berpindah dari satu pohon ke pohon lainnya.
Cakep.